Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua mata kuliah dasar-dasar pemrograman ini kita akan belajar mengenai struktur, tipe data, operator input dan output. Nah, ini sesuai dengan materi yang sudah kita sepakati bersama. Jadi sebelumnya kalian sudah menginstal program FreePascal ya. Jadi tampilan FreePascal adalah seperti ini. Dengan menu ini adalah menu bar. Kemudian bagaimana cara memulai FreePascal? File yang pertama, klik File, New. Kemudian ini adalah layar untuk mengetikkan program yang ingin kita buat. Nah, yang ini adalah layar untuk menulis program. Kemudian simbol di sini adalah untuk meng-close program dan ini untuk restore down dan ini untuk maximize. Kemudian selalu akan ditanyakan sebelum kita running harus disimpan terlebih dahulu program yang telah kita buat. Jadi untuk menyimpan FreePascal dengan cara klik F2 atau file save. Kemudian jika ingin kembali bisa menekan escape ya, ESC atau escape. Nah, jangan lupa memberikan nama file. Misalkan saya beri nama coba 1. Oke, maka lokasi penyimpanannya adalah otomatis di file C, FPC, kemudian tipe FreePascal-nya bin sekian dan adanya di folder ini ya, i386 win32. Nah, struktur bahasa Pascal itu ada 3. Yang pertama kepala program, kedua bagian deklarasi, yang ketiga bagian pernyataan. Nah, misalkan program namanya adalah uji underscore coba. Kemudian uses adalah deklarasi unit. Kemudian label, deklarasi labelnya. Kemudian bagian pernyataannya terdiri dari diawali dengan begin dan end titik. Jadi misalkan saya ingin membuat program uji coba dengan deklarasi unitnya adalah uses win_crt. Var a, variabel a, deklarasi labelnya dinyatakan dengan a-nya adalah integer. Kemudian memulai programnya dengan begin a.2 sama dengan 9, maka writeline cetak cetak variabel a yaitu 9, kemudian end diakhiri dengan tanda titik. Nah, untuk judul program sendiri bersifat opsional. Artinya, jika kalian lupa untuk tidak memberikan nama program, maka programnya tetap bisa berjalan. Kemudian, biasanya ditandai dengan underscores. Dipisahkan dengan garis bawah atau underscores. Misalkan ini saya tunjukkan ke kalian. Ini saya coba menuliskan program uji spasi coba, maka program akan mengatakan bahwa program error. Jadi coba ini tidak diidentifikasi sebagai judul. Tetapi ketika saya menggunakan underscores program uji underscores coba, maka program membaca bahwa nama programnya adalah uji coba, seperti itu ya. Nah, ini kan keterangannya begin, expected but, tetapi end of file. Jadi program ini telah terbaca sebagai judul programnya uji coba. Kemudian yang pertama untuk deklarasi program, bagian kepala program berisi tipe, konstan, uses, dan var, termasuk judul program. Uses itu apa? Digunakan untuk mendeklarasikan library unit dalam program. Kemudian type untuk mendeklarasikan struktur data, misalnya array, record, pointer, dan sebagainya. Untuk konstan merupakan tetapan nilai yang tidak bisa diubah. Misalkan seperti contoh program ini, a.2 sama dengan 9, maka ini adalah konstan. Kemudian var digunakan untuk mendapatkan variabel apa yang dibutuhkan dalam program. Jadi var itu adalah definisi variabel. Nah, perintah pada Pascal itu yang pertama pasti menggunakan uses crt. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah mengatur layar agar mampu menampung 80 karakter dan 25 baris. Kemudian dilanjutkan dengan clear screen untuk membersihkan isi memori. Nanti saya tunjukkan ketika program menggunakan perintah clear screen dan tidak menggunakan clear screen. Begin dan end, memulai dan mengakhiri. Write untuk mencetak hasil pada baris yang sama, sedangkan writeline itu pada baris berikutnya. Untuk read adalah membaca input pada kursor baris yang sama, sedangkan readline untuk pada kursor baris berikutnya. Nah, ada fasilitas untuk memberikan komentar. Tujuannya adalah agar kita tidak lupa program yang kita tulis itu tujuannya untuk baris ini untuk apa.
Nah, bisa menggunakan dalam kurung bintang, double garis miring, kemudian menggunakan kurung kurawal. Misalkan ya, saya punya program biodata, uses CRT. CRT berarti ini adalah penamaan judul program, kemudian ini pendefinisian unit program, kemudian menetapkan variabelnya adalah terdiri atas nama, NIM yang bertipe string. Nah, kita berikan komentar, definisikan kebutuhan variabel. Begin untuk memulai program, clear screen untuk membersihkan layar, kemudian write nama, tuliskan nama. Ini adalah proses menginputkan nama, kemudian baca variabel nama, kemudian write name. Ini adalah proses untuk memasukkan name. Jadi ada 3 kan, dalam kurung bintang, double garis miring, dan juga dalam kurung kurawal untuk menandai apakah itu komentar atau bukan. Kemudian readline name untuk membaca name, kemudian outputnya kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nama saya dalam tanda petik, berarti ini akan auto tertulis, koma, memanggil variabel nama, koma, dan name saya, koma, memanggil variabel name. Readline atau readkey untuk mengakhiri program, dan end, jadi begin dan selalu diakhiri dengan end titik. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi ini nanti kalian juga coba, kan kalian sudah install programnya, nanti kalian silakan coba menuliskan program yang saya buat untuk semakin memahami. Nah, ini outputnya adalah seperti ini, nama Sylvia, NIM 13. Outputnya nama saya adalah Sylvia dan NIM saya adalah 13. Nah, ini adalah saya coba ketika saya tidak menggunakan clear screen. Jadi bagian setelah begin clear screen ini saya hapus, artinya ini tidak ada, maka tampilannya akan seperti ini. Masih terdapat output sebelumnya dan juga ada keterangan untuk pada saat proses runningnya. Seperti itu. Jadi clear screen tujuannya untuk membersihkan layar output. Nah, untuk tipe data, selanjutnya kita belajar tentang tipe data. Tipe data ada tipe data standar, ada tipe data bentukan, dan tipe data yang terstruktur. Untuk tipe data standar, misal ada tipe integer atau bilangan bulat. Misalkan didefinisikan variabel X adalah bit dengan Y adalah integer. Kemudian ada variabel bit bagian dari integer yang nilainya terletak antara 0 sampai 255. Kemudian ada variabel real, yaitu tipe bilangan yang pecahan. Misalkan contoh di penulisan program adalah var z.2 real titik koma. Kemudian boolean adalah keadaan logika bernilai true or false ya. Nah, seperti ini contoh penulisan programnya. A lebih besar daripada A besar, false. Char adalah tipe yang terdiri dari karakter, simbol karakter, misalkan S, at, DAM, simbol tanda tanya. Sedangkan string adalah tipe yang terdiri dari sejumlah karakter, misalkan nama saya adalah seperti itu. Kemudian tipe data yang kedua adalah tipe data bentukan. Jadi ada tipe data enumerated dan substring. Nah, tipe data ini adalah kelompok data yang sudah ditentukan. Misalkan kita mendefinisikan variabel nama yang berisi merah, kuning, biru. Jadi nanti isinya sudah ditentukan. Kita bisa memanggil variabel nama dengan isinya yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Misalkan type nama underscore hari sama dengan isinya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu. Kemudian kita definisikan variabelnya. Variabel A adalah nama underscore sehari. Jadi nama underscore hari ini berisi tentang Senin sampai Minggu, seperti itu. Sedangkan tipe data subrank adalah bagian tipe data lain yang berada dalam jangkauan. Contohnya tipe data baru yang hanya terdiri dari 0 sampai 9. Jadi contohnya tipenya kita tentukan satuan sama dengan 1.2 sampai itu dinyatakan dalam simbol titik sebanyak 2 kali. 1.9 titik koma. Kemudian kita definisikan variabel A.2 sama dengan satuan. Kemudian ada yang tipe data ketiga yaitu tipe data terstruktur. Nah, untuk tipe data ini ada tipe data array, record, dan set. Array ini adalah kumpulan
dari data yang masih setipe, atau biasanya kita familiar dengan kata array itu seperti matriks ya. Jadi atau bisa matriks kalau misalkan array-nya satu array, dan kalau array n array bisa kalau array-nya satu array berarti dia vektor, kalau array-nya n array berarti dia adalah matriks, seperti itu. Misalkan contohnya, variabel nilai adalah array dari 0 sampai 9 dengan tipenya adalah integer. Baik, artinya 0 sampai 9 adalah isi daripada matriks atau vektor yang didefinisikan ini hanya sejumlah 9. Jadi kalau misalkan kita menginputkan nilai untuk vektor atau matriks sebanyak 10, maka dia tidak akan terbaca karena sudah didefinisikan di awal bahwa jumlahnya adalah sebanyak 9, seperti itu. Nah, jumlah elemen array ditentukan di awal. Sedangkan record adalah tipe data yang anggotanya bisa berbeda jenis, tipe lain. Jadi, misalkan variabel siswa didefinisikan adalah record yang terdiri atas nama dengan tipe string yang berjumlah 20 karakter. Kemudian ada variabel umur adalah integer, kemudian variabel sekolah dengan tipe string 30 karakter, kota dengan tipe variabel string 20 karakter, kemudian end of tipe variabel record. Jadi ini adalah tipe record, dia bisa bermacam-macam, tidak hanya seperti array kan hanya integer, tapi kalau record bisa string, integer, dan sebagainya. Kemudian ada set. Set adalah sebuah himpunan tipe data lain, misalkan 1 sampai 9, kemudian huruf vokal. Nah, tipe data ini digunakan untuk membuat operasi himpunan seperti gabungan, selisih, irisan, dan sebagainya. Misalkan var A adalah set of 1 sampai 9. Ada tipe data lainnya yaitu file. Tipe data ini digunakan untuk membaca atau menuliskan ke dalam file. Jadi kita bisa membuat atau memanggil file ke dalam program Pascal. Jadi misalkan var adalah my file. File of single, artinya yang kita panggil dengan judul single. Kemudian pointer, tipe data yang berisi alamat memori sebuah variabel. Kemudian ada tipe data set. Sebelumnya sudah ada tipe data set. Baik, selanjutnya adalah contoh program. Misalkan di sini adalah contoh program untuk menghitung Z adalah X dibagi dengan Y. Jadi judul programnya adalah tipe underscore data uses CRT. Variabelnya yang digunakan adalah inputan X, Y, dan Z adalah output dengan tipe data bilangan real atau bilangan bulat. Kemudian kita awali begin, clear screen untuk membersihkan layar, write untuk masukkan nilai X, kemudian kita read X-nya, kita read masukannya, kemudian write masukkan nilai Y, kemudian kita read Y. Z adalah Y per X. Write-len nilai Z adalah Z.26.22, maksudnya adalah Z dihitung sampai 6 digit di belakang koma, kemudian yang kita tampilkan hanyalah 2 digit di belakang koma. Kemudian read K untuk mengunci program dan N untuk mengakhiri program. Nah, seperti ini outputnya. Saya tunjukkan dua output. Output pertama ini adalah ketika kita menuliskan nilai Z, variabelnya hanya kita tuliskan Z saja. Jadi tidak ada titik 2, titik 26, titik 22. Maka hasilnya akan seperti ini. Sedangkan ketika kita tambahkan titik 26 dan titik 22 yang artinya menghitung sampai 6 angka di belakang koma dan ditampilkan 2 angka di belakang koma, maka hasilnya nilai Z sama dengan 1,5. Seperti itu. Kemudian untuk operator sendiri, nanti bisa kalian baca sendiri bahwa untuk pengerjaan menggunakan aturan titik 2 sama dengan. Nah, ini maksudnya adalah untuk pengalian dan pembagian ketika jenis operatornya adalah real dan real, maka hasilnya adalah real. Integer dikali dengan integer, hasilnya adalah real, seperti itu, dan sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian, kalau logika, not, and, or menggunakan operator boolean dan hasilnya adalah boolean. Kemudian string menggabungkan dua buah nilai string. Hasilnya
jika string ditambahkan dengan string maka hasilnya adalah string, seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk yang tabel kedua itu adalah menunjukkan prioritas dalam software Pascal dalam membaca program. Jadi ketika ada not maka dia diprioritaskan dibandingkan dengan kali dan bagi dan seterusnya. Nah, ini adalah pernyataan input terdiri dari write dan write-len. Sedangkan pernyataan output terdiri atas read dan read-len. Contoh program. Jadi misalkan ini adalah program tambah uses WinCRT atau kalau tadi CRT. Jadi apa bedanya WinCRT dan CRT? Itu tergantung dari tipe Pascal yang kita gunakan. Ada Pascal yang bisa membaca CRT dan ada Pascal yang harus menggunakan WinCRT. Nanti kalian coba Pascal kalian bisa membaca yang CRT atau WinCRT. Kemudian variabelnya didefinisikan A, B, C adalah tipenya integer. Kemudian begin A didefinisikan 70, B sama dengan 100. C adalah A plus B. Kemudian write-len variabel C. Kemudian diakhiri program dengan N titik. Yang pertama simpan, yang kedua compile. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, hasilnya langsung 170. Kenapa masih ada beberapa informasi mengenai ini compiler proses di Pascal? Karena kita tidak memberikan sintak clear screen. Nah, ini adalah tugas untuk pertemuan kedua, tetap dalam kelompok kemarin. Nah, nanti hasilnya adalah menjadi outputnya harus seperti ini. Jadi masukkan nilai B sama dengan berapa? 2, masukkan C 3, D 4, F 5 dan hasilnya berupa adalah ini. Jadi sesuai dengan kasusnya masing-masing. Sekian. Semoga kalian bisa mengikuti. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan di WhatsApp group dan juga di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.